Selamat siang Pak Zakir. Ya. Mohon izin ini berkaitan dengan tugas saya dalam PDP supaya mewawancarai Bapak Kepala Sekolah tentunya di sini yang menjadi kepala sekolah saya sendiri yaitu Bapak Zakir, Kepala Sekolah SD Negeri Serdang Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Kemudian mohon maaf juga merepotkan Bapak. Nantinya saya akan melakukan wawancara dengan Bapak sebagai interview dari pengalaman Bapak selama ini mengambil kepala sekolah, kemudian yang berkaitan langsung dengan pengambilan atau penentuan keputusan yang berhubungan dilema etika maupun rujukan moral. Mohon izin nih Pak, bisa dimulai Bapak? Bisa. Terima kasih Pak Zakir. Untuk yang pertama, mohon izin, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu merupakan rujukan moral Bapak? Jika terjadi kasus itu yang pertama itu kita amati dulu. Jadi permasalahan yang terjadi itu kita amati, kemudian kita kumpulkan informasi, kita kumpulkan, tentu saja kita menentukan keputusan. Dalam mengambil keputusan tersebut berdasarkan pada peraturan. Jadi yang pertama itu kita amati dulu. Setelah diamati baru saja kita kumpulkan informasinya. Kemudian baru kita menentukan keputusan itu berdasarkan pada peraturan. Terima kasih sudah poin yang mencoba saya catat Bapak. Jadi observasi terlebih dahulu, kemudian menganalisis, kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai variabel, kemudian dari sumber informasi tersebut atau sumber barang tadi, kemudian Bapak mengambil keputusan yang berdasarkan atau berpijak pada regulasi yang berlaku. Itu nih Pak. Matur nuwun, terima kasih Bapak. Berikutnya, selama ini Pak, Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang seolah-olah atau memang di situ sama-sama benar Bapak. Nah, dan keduanya mengandung nilai kebijakan. Dalam pengambilan keputusan itu didasarkan atau dikembalikan pada aturan. Jadi tetap kita berpedoman pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya menjalin hubungan dengan teman sejawat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami agar alasan dibalik suatu kejadian tersebut bisa dipahami oleh pihak yang mengalami atau terjadi suatu permasalahan. Baik Bapak, jadi ada beberapa poin, yaitu sebelum Bapak mengambil keputusan, tentunya lagi-lagi regulasi atau aturan tidak bisa dikesampingkan, Pak. Kemudian mengambil langkah dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, tentunya kalau dalam lembaga kita dengan para guru Pak maupun komite, agar terjadi kesepahaman yang berikutnya akan membentuk satu kesepakatan. Begitu nih Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak atau biasa Bapak lakukan selama ini? Itu yang pertama itu mencari informasi. Jadi informasi itu kita dapat terlebih dahulu, kemudian
kita mendatangi lapangan atau turun langsung mewawancarai berbagai pihak. Kemudian dari hasil wawancara tersebut saya analisis, kemudian baru saja kita ambil keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak. Berarti yang biasa Bapak lakukan yaitu dengan menggali informasi, kemudian setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kemudian Bapak melakukan observasi dengan turun langsung di lapangan, melakukan wawancara ya, dengan pihak-pihak yang memang berkepentingan di Bapak. Kemudian langkah berikutnya menganalisis sebelum keputusan tersebut diambil. Gitu Pak. Lagi-lagi saya bertanya Bapak karena ini wawancara yang keempat Bapak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Pak Zakir anggap efektif dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus mengenai dilema etika Pak? Dalam kami mengambil sebuah keputusan itu dilakukan dengan spontan, jadi tidak berlama-lama, secara spontan, kemudian tergantung pada permasalahan di lapangan. Jadi saya bisa ngobrol dengan para guru, komite untuk didengar pendapatnya. Baru saja setelah itu keputusan bisa saya ambil. Baik, berarti ada di situ poinnya Bapak memang kalau kepala sekolah memiliki hak prerogatif khusus yang memang tidak dimiliki fungsional lain dalam lembaga sekolah ya Bapak. Jadi yang pertama spontan, kemudian mengambil keputusan dengan spontan, tapi tetap merujuk pada konteks permasalahannya gitu Bapak. Kemudian melakukan musyawarah dengan berbagai pihak, dalam hal ini guru atau komite sekolah, agar terjadi kesepahaman kita. Kemudian ini Pak, mohon maaf yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu apabila keputusan itu belum bisa diterima, ya, kurang bisa diterima. Langkah saya harus bisa meyakinkan kepada orang tersebut agar dalam pengambilan keputusan yang saya ambil itu bisa diterima. Jadi harus meyakinkan bahwa keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang baik, yang benar. Baik Pak, jadi tantangan yang Bapak hadapi selama ini tentang keputusan yang sudah Bapak tentukan atau sudah Bapak ambil, tentang ada pihak-pihak yang belum bisa menerima secara menyeluruh Pak. Kemudian langkah Bapak adalah dengan memberikan pihak atau meyakinkan kepada pihak tersebut supaya mereka sadar atau menerima dengan legowo, Pak, begitu. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan yang ke-6, mohon izin Pak Zakir. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau dalam hal ini jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian sebuah kasus itu tanpa jadwal, jadi tanpa jadwal, spontan bahwa jika ada kasus itu harus secepatnya bisa terselesaikan.
Jadi kasus tersebut tidak terlantur-lantur ataupun terlalu lama dalam penyelesaiannya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi apabila ada masalah memang Bapak ambil langkah spontan atau langsung menyelesaikannya nih Pak. Karena memang kalau terjadwal kita tidak tahu nih Pak masalah itu mau timbul kapan, kemudian di mana. Baik, terima kasih Bapak. Jadi berikutnya maaf. Berikutnya untuk yang ketujuh, adakah keseluruhan atau faktor-faktor apa yang selama ini sekiranya mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di mana juga? Dalam pengambilan sebuah keputusan itu ada hal-hal yang katakan membantu dari saya. Jadi itu ada di sekolah ada teman-teman ataupun semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini besar sekali andil dalam pengambilan keputusan bagi saya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dalam hal ini Bapak sebagai pemangku kepentingan di sekolah, juga sebagai leader dalam sebuah komunitas, Bapak tetap merangkul semuanya Bapak dari rekan-rekan pendidik maupun tenaga pendidikan. Ini yang pamungkas Bapak mohon izin. Jadi nanti mungkin sebuah statement dari Pak Mudakir atau sebuah kesimpulan untuk nomor terakhir yang ke-8 dari semua hal yang telah Bapak sampaikan yang bagi saya cukup jelas, gamblang dan sangat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana seorang leader itu seharusnya untuk mengambil keputusan yang memang harus secepatnya diambil untuk menyelesaikan sebuah kasus. Pembelajaran apa yang sekiranya dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan-keputusan di lima etika? Dengan adanya permasalahan yang ada itu bisa kita ambil hikmah bahwa merupakan pengalaman. Keputusan yang saya ambil itu merupakan pengalaman yang bisa dijadikan untuk waktu-waktu yang akan datang jika terjadi suatu permasalahan, merupakan apa istilahnya pengalaman yang luar biasa dengan bisa menyaksikan suatu permasalahan dengan keputusan yang terbaik. Seperti itu. Jadi pengalaman yang penyelesaian sebuah kasus itu bisa menjadikan pengalaman untuk waktu-waktu yang ataupun pengetahuan di waktu-waktu yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak. Jadi pada intinya yang Bapak sampaikan, penanganan sebuah masalah atau penyelesaian sebuah masalah atau pengambilan keputusan sebagai jalan akhir atau solusi pada suatu masalah merupakan pengalaman yang berharga supaya menjadi bekal pada langkah-langkah Bapak selanjutnya, atau mungkin maaf nih Pak, learning by doing nih Pak, jadi dari perjalanan ini. Terima kasih sekali Bapak telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara saya, dan sangat membantu tentunya bagi saya dalam pengembangan atau dalam penyelesaian tugas pada program PGP ini. Selebihnya dan banyak kekurangannya saya mohon maaf Bapak. Sama-sama. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu. Matur nuwun Pak David. Selamat siang Pak Barsio. Selamat siang Budi. Mohon izin Bapak untuk melengkapi tugas kami dalam PGP, maka dituntut untuk melakukan wawancara
menggali informasi dengan 2 atau 3 kali sekolah, maka kami mengambil kesimpulan bahwa kepala sekolah yang kami sebagai narasumber salah satunya adalah Bapak Barsio selaku kepala sekolah SMP Negeri 7 Sapat Kalibiro. Kemudian Pak, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara dengan kami. Itu ya Pak. Silakan dua mulai. Yang pertama, izin selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang timbul dalam tugas Bapak untuk mengampu di SMP Negeri 7 Sapat Kalibiro, tentunya pasti mengalami antara yaitu dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih. Selama saya yang dituakan di SMP 7 Kalibiro ini, saya mengambil keputusan tidak sepihak. Pertama kali saya melihat untuk kasus-kasus yang terjadi. Setelah itu dari informasi kasus tersebut kita kumpulkan. Setelah itu baru aja kita analisis. Setelah dianalisis kita musyawarahkan dengan bawahan, dengan teman-teman guru maupun dengan wakil kepala sekolah. Yang terbaik itu cara penyelesaiannya itu seperti apa. Saya tidak menerima dengan mentah-mentah ini. Itu harus kita analisis yang benar-benar. Apakah betul ataukah tidak, jangan hanya katanya. Setelah dianalisis beberapa dengan kita juga ibaratnya memusyawarahkan dengan teman, ternyata kemungkinan ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Kalau memang kasus itu memang benar-benar sudah 100% setelah dianalisis itu betul, nah bagaimana keputusannya kita harus musyawarah yang sebaik-baiknya dengan anak buah. Jangan sampai keputusan hanya di pihak kepala sekolah, tapi keputusan karena dalam instansi, maka keputusan keluarga besar yang ada di instansi ini. Yang terbaik yang seperti apa, yang kurang yang seperti apa, penyelesaiannya yang terbaik seperti apa. Setelah ada informasi-informasi dari Bapak Ibu guru, kita lalu kumpulkan, kita analisis. Oh iya seperti ini. Jangan langsung kita kalau ada kasus langsung percaya, langsung ditangani. Tapi kita harus musyawarah dulu, dianalisis, minta informasi, jangan hanya salah satu pihak, tapi dengan beberapa pihak. Itu untuk di SMP 7 Sapat Kalibiro itu seperti itu. Terima kasih Pak Barsio. Jadi intinya untuk mencapai satu keputusan yang bulat adalah yang pertama mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait di SMP ya Pak. Iya. Kemudian bermusyawarah dengan mereka. Setelah itu baru bermusyawarah untuk menentukan satu kesepakatan dan Pak Barsio selaku pemangku menentukan satu keputusan, begitu ya Pak? Iya. Terima kasih Pak Ya. Barsio. Berikutnya mohon maaf dalam Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang di situ sama-sama benar atau sama-sama mengandung unsur kebijakan, itu bagaimana Bapak untuk dapat mengambil resultan atau menghasilkan satu keputusan? Terima kasih. Setelah dari kasus-kasus tersebut kita informasikan, ternyata dari beberapa paling enggak minimal ya 60% ke atas. Berarti ini yang benar, semuanya benar. Tetapi kita tidak langsung mengambil suatu keputusan ini dan itu. Tapi kita harus melihat dari aturan-aturan di sekolahan tersebut. Aturannya seperti apa, yang kebijaksanaan dalam aturan itu apa, itu baru saja kita mengambil keputusan yang paling final. Jadi jangan hanya
sesuai dengan musyawarah yang ada di sekolah kita, tetapi paling enggak melihat aturan-aturan yang berlaku di instansi tersebut. Jangan sampai bertentangan dengan aturan. Kalau sesuai dengan aturan, lah baru saja kita mengambil suatu keputusan yang kebijaksanaan yang terbaik seperti apa. Sebab aturan tidak kita laksanakan 100% seperti itu, paling enggak pasti sebagai kita yang dituakan pasti mempunyai kebijaksanaan. Jadi tidak diterima 100%, paling ada kebijaksanaan, itu hak daripada kepala sekolah di SMP 7 Kaliminggo. Itu seperti itu. Tapi tidak semuanya keputusan di kepala sekolah, tapi kita musyawarahkan dulu tadi informasi apa, dan sesuai dengan aturan tidak. Tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan, tetap kita tolak. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan aturan sendiri, tapi aturan yang berlaku kita sebagai guru maupun sebagai keluarga besar SMP 7 Kaliminggo itu seperti itu. Jadi kita jangan sampai bertentangan dengan aturan yang berlaku yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Terima kasih itu. Ya, terima kasih Pak Darjo. Jadi dari pertanyaan kedua mungkin dapat saya simpulkan Bapak untuk menentukan satu keputusan atas dua permasalahan yang terkesan benar versus benar ya Pak. Jadi Pak Darjo tetap mengedepankan yang paling utama adalah masalah regulasi nih Pak. Ya. Kemudian tidak lepas pula tadi Bapak sampaikan dengan menghimpun informasi terus melakukan satu musyawarah. Begitu ya Pak? Iya. Untuk yang ketiga mohon maaf Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Misalkan ada kasus yang saya sendiri tidak tahu benar kasusnya itu, dari pertama kita melihat informasi kasus tersebut, itu jangan hanya salah satu pihak, dari beberapa pihak. Setelah dikumpulkan, kemungkinan dari informasi kan berbeda-beda. Nah, dari perbedaan informasi dari Bapak Ibu guru maupun dari wali siswa maupun dari keluarga yang lain, nah itu kita kumpulkan mana yang ibaratnya sesuai dengan informasi tadi. Setelah sesuai, misalkan ada informasi dari 5 orang yang menginformasikan. Nah, dari 5 orang yang terbanyak itu yang mana informasi? Nah, kalau sudah itu kan informasinya yang ibaratnya dari misalkan dari 5 orang yang paling banyak ada 3 orang, kita langsung ke lapangan, tidak langsung percaya, kita langsung ke lapangan kepada saya menangani atau memanggil yang melakukan kasus tersebut. Nah, setelah kita panggil lapangan, kasus ini udah, itu saya tidak percaya lagi. Lalu pihak yang kedua, pihak pertama, pihak kedua kita kumpulkan, kita musyawarahkan dari pihak pertama ini, pihak kedua seperti ini, kita musyawarahkan. Nah, nanti dari titik-titik temu kemungkinan itu kan ada yang memang tidak benar, ada yang benar. Nah, dari saringan-saringan tadi kita kumpulkan, dari kedua belah pihak kita kumpulkan, kita musyawarahkan. Nah, ini biar kasus itu yang jelas itu apa, seperti apa. Itu baru aja kita mengambil suatu keputusan, pun harus ada kebijaksanaan. Jangan sampai wah ini harus diskor sini dan sebagainya. Enggak, harus ada kebijaksanaan. Kasusnya kepada seseorang atau pada anak didik itu kasusnya sudah ibaratnya kriminal atau belum. Makanya kalau belum, maka kita harus bina terus dibina. Kalau sudah bina 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak bisa, nah itu baru aja kasus itu kita alihkan kepada yang berwajib, misalkan itu kriminal. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa kita langkah ke atasan lagi, karena kita sebagai kepala sekolah ada atasan lagi, misalkan pengawas, kepala dinas dan seterusnya, atau kabit itu baru saja kita nanti keputusan dari seperti apa. Tapi kalau bisa jangan sampai kasus ini keluar.
kita selesaikan di dalam instansi tersebut. Jangan sampai dikeluarkan dulu, belum benar betul dan salahnya udah rame-rame keluar. Nah itu jangan sampai. Maka kalau ada kasus apa-apa itu dimusyawarahkan di lingkungan dulu, jangan sampai keluar, karena itu satu keluarga. Nah kalau jangan sampai kalau kita mengeluarkan kasus-kasus seperti itu pada orang lain, itu berarti sama saja mencoreng keluarga sendiri. Itu terutama. Terima kasih, sangat lengkap apa yang disampaikan Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi, saya mencoba menyimpulkan bahwa langkah yang Bapak terapkan selama ini yaitu yang pertama menghimpun informasi. Maaf saya bilang menghimpun informasi dari berbagai pihak tentunya, kemudian menguji validitas informasi tersebut ya Pak. Ya. Kemudian observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui nilai validitas informasi tersebut. Berikutnya tidak lepas pula musyawarah pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, tetap dalam pengambilan keputusan Bapak masih mengedepankan rasa empati. Begitu ya Pak? Kebijaksanaan. Terima kasih Pak Garsio. Untuk selanjutnya, mohon maaf Pak, jadi ini saya bertanya karena enggak apa-apa ya, monggo. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang jiwa kita? Ya. Dalam hal ini, maka saya sebagai kepala sekolah merasa pengambilan keputusan itu yang efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Karena keputusan dari kepala sekolah itu tidak harus semuanya ada keputusan dimusyawarahkan. Karena ada mempunyai hak prerogatif daripada kepala sekolah. Itu semuanya harus kita pertama kali kalau kasusnya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya bisa diselesaikan dengan kepala sekolah, ya langsung kepala sekolah. Jadi nanti bisa kepala sekolah tidak harus musyawarah, tetapi sudah mempunyai keputusan ini. Tidak harus selalu dari keputusan itu selalu kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru 3. Kecuali kasus itu memang menyangkut keseluruhan. Tapi kalau kasus itu ibaratnya bisa diselesaikan di kepala sekolah, ya bisa. Nggak usah kita musyawarahkan. Yang penting dari kedua belah pihak sudah kesepakatan. Jadi tidak semua kasus kita musyawarahkan semua, tahu enggak? Kasusnya itu ada yang kasus untuk pribadi, ada kasus untuk umum. Kalau untuk pribadi itu kita selesaikan dengan secara pribadi, secara dengan kekeluargaan. Jangan sampai temannya dan lainnya semua tahu. Kecuali kasus itu kasus kepada siswa. Nah itu pun tidak langsung kepada kepala sekolah. Pada kasus dari siswa itu paling enggak pertama kepada guru BP dulu. Nanti setelah itu guru BP tidak bisa menangani kepada wali kelas. Wali kelas tidak bisa menangani kepada kesiswaan. Kesiswaan tidak bisa menangani kepada wakil kepala sekolah. Baru saja tidak bisa menangani baru saja ke kepala sekolah. Nah, itu. Jadi tidak harus semua itu mentah-mentah diterima kepala sekolah, dari jalan bawahan dulu. Dan mudah-mudahan dari kasus-kasus siswa maupun apapun itu bisa diselesaikan di tingkat bawah dulu. Itu sudah alhamdulillah. Jadi kepala sekolah hanya mendapatkan laporan bahwa kasus tersebut sudah selesai. Jadi semua itu kasus belum tentu harus sampai kepala sekolah. Kalau memang diselesaikan wali kelas atau BP ya silakan. Kalau bisa sampai kepala sekolah, tidak harus semua itu kasus. Itu saya memberikan untuk mengangkat pakal kepala sekolah sudah sepenuhnya, silakan. Itu jadi kasus jangan langsung kepala sekolah berarti tidak mempercayai kepada bawahan. Paling enggak kita diberi kuasa. Kalau kita sudah diberi mandat, monggo silahkan, jangan kita ikut-ikutan malah. Kalau memang belum selesai baru aja maju, kita baru saja kita musyawarahkan, baru saja kita mengambil keputusan yang terbaik itu seperti apa. Itu.
Jadi ada beberapa poin dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait efektivitas pengambilan keputusan, yaitu sebagai kepala sekolah tentunya punya satu dimensi khusus yang tidak dimiliki oleh fungsional lain dalam satu lembaga pendidikan, yaitu mengambil keputusan secara spontanitas ya Pak, tapi juga masih memandang sejauh mana permasalahan itu atau tergantung permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bapak tadi menyampaikan tetap harus ada kesepakatan dalam kasus tersebut. Kemudian bisa Bapak dalam menangani suatu kasus atau masalah bisa secara personal maupun secara umum. Bapak kalau menyangkut pribadi, Bapak secara personal, namun apabila menyangkut misalnya masalah sekolah, pasti Bapak mengambil keputusan secara bersama-sama. Kemudian jika ada kasus mengenai siswa yang mungkin tidak harus kepala sekolah langsung yang turun, itu Bapak sudah menerapkan sistem berjenjang ya Pak. Jadi menurut hierarki yang berlaku dalam SMP Negeri 7. Kemudian yang terakhir tentang hierarki ini Bapak sudah, mohon dikoreksi bila ada kesalahan, Bapak sudah melakukan satu pendelegasian wewenang. Iya betul Pak. Terima kasih. Kemudian ini lagi bertanya Pak Darsyo. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam menangani untuk dari kasus-kasus tersebut, kita mengambil keputusan. Pasti dari keputusan kepala sekolah itu belum tentu diterima oleh Bapak Ibu. Ada yang menerima, ada yang tidak. Apabila itu dalam suatu instansi, dalam satu keluarga saja itu belum tentu sama, bisa berbeda. Maka dari seperti itu kita melihat seperti tadi kasus ini, kepala sekolah memutuskan seperti ini, itu dengan analisis dan tadi yang sudah dilakukan ini kepala sekolah mengambil keputusan seperti ini. Nanti pasti anak buah, ibaratnya Bapak Ibu guru, Pak nggak setuju, Pak harus gini. Tetapi yang terbaik, yang paling bijaksana itu seperti apa? Ini yang paling bijaksana itu seperti ini. Maka kepala sekolah, keputusan kepala sekolah itu final. Yang penting bijaksana, dan yang penting dari Bapak Ibu guru paling enggak minimal 50% lebih itu menyetujui. Minimal 50% lebih itu menyetujui. Nah, keputusan itu baru aja kita terapkan kepada kasus tersebut. Tetapi kita pertama kali dari kasus-kasus tersebut harus secara kekeluargaan, harus ada kebijaksanaan. Itu jangan sampai sesuai dengan aturan. Ya, kalau sesuai dengan aturan, tapi kan kita kurang kekeluargaan, kurang bijaksana. Jadi melihat dari kasusnya dulu. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan secara kebijaksanaan, ya selesaikan itu. Tetapi kalau sudah ada keputusan dari kepala sekolah seperti itu, kita musyawarahkan. Yang tidak suka, yang tidak menerima harus menerimanya. Karena ibaratnya tadi sudah 50% lebih satu. Nah itu harus, jangan sampai nanti di kemudian hari lalu yang tidak menerima lalu membuat onar atau membuat kasus lagi. Itu jangan sampai seperti itu. Sebabnya segala macam sampai keputusan itu musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu seperti itu. Terima kasih. Jadi tadi sebelumnya banyak sekali poin yang Bapak sampaikan, namun karena keterbatasan saya coba mencatat beberapa Bapak. Jadi pengambilan keputusan tetap mengedepankan atau berpijak pada nilai-nilai kebijakan Bapak. Kemudian persentase
kesepakatan atau persetujuan dari guru, terutama jika hal tersebut sudah mencapai 50% atau lebih, maka bisa dijadikan sebagai variabel yang nantinya untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun Bapak juga tidak lupa tetap mengedepankan atau menjunjung nilai-nilai kekeluargaan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira sudah atau yang sudah Bapak jalankan selama ini? Terima kasih. Kalau saya tidak mempunyai jadwal dari kasus, sebabnya kalau dibuat jadwal seperti pelajaran itu kan tidak mungkin, kasus belum tentu ada. Kasus itu kan spontan, jadi tidak bulan, wah besok kemungkinan hari Senin ada kasus, hari Selasa ada kasus, enggak, spontan. Nah, kalau dalam kasus itu saya tidak perlu menggunakan jadwal, ada kasus kita langsung tangani. Kita kalau bisa itu jangan sampai terlalu lama. Kalau memang kasusnya itu ibaratnya tidak begitu berat, langsung kita tangani di situ juga. Tetapi dari penanganannya itu harus ada surat pernyataan yang ditandatangani saya dan yang melakukan kasus. Dan saya juga mempunyai agenda untuk buku binaan itu ada. Jadi kasus-kasus dari guru itu misalkan ada kasus tanggal berapa, hari apa, kita selalu menulis. Nanti keputusannya terakhir itu apa, itu ada. Setelah itu dari kasus tersebut kita buat suatu surat pernyataan atau surat perjanjian. Jangan sampai kasus ini terulang kembali. Kalau sudah ada keputusan, lihat ini seperti ini. Kita nggak usah permusyawarah, bisa kasusnya hanya ibaratnya tidak begitu berat, hanya bisa kita tangani kedua belah pihak, saya dan yang melakukan kasus itu saja. Tapi dari buku binaan itu ada, kepala sekolah harus punya buku binaan kepada anak buah yang melanggar. Dan nah dari buku binaan itu nanti ditulis kasusnya apa, tanggal berapa, hari apa, lalu penyelesaiannya bagaimana dan seterusnya, kita tanda tangan. Kita tanda tangan, yang melakukan kasus tanda tangan. Nah, sewaktu-waktu nanti surat pernyataan itu bisa kita pegang. Kalau yang lebih bagus menggunakan materai 10.000. Tetapi kalau kasusnya hanya di lingkungan itu tidak perlu, paling tidak ada surat pernyataan. Misalkan ke depan 1 bulan atau 2 bulan itu kita melakukan kasus lagi, nah ini sebagai bukti. Dulu situ bapak sudah atau ibu sudah melakukan kasus seperti ini, sekarang diulangi lagi lah, maunya apa. Dari sanksi yang dari surat pernyataan pertama itu seperti apa, baru aja kita melakukan sanksinya. Itu biar apa, kalau dibuat dalam surat pernyataan dari buku binaan, biar itu terlihat dari administrasinya itu artinya. Jangan sudah diselesaikan sudah lah, besok misalkan ada tidak, saya sudah diganti kepala sekolah atau yang saya melakukan kasus seperti itu lagi kan bingung. Tapi dengan ada buku binaan, dan ya si A sudah melakukan ini dulu kasus tanggal ini, tahun ini, bulan ini, jam ini, sudah penyelesaiannya ini. Nah itu kan dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Itu seperti itu, caranya seperti itu. Harus selalu administrasi, harus selalu diadakan. Jangan sampai hanya secara lisan. Karena kasus itu harus ibaratnya dengan administrasi, perjanjian atau surat pernyataan atau apapun, nah itu harus dibuat dari untuk buku binaan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus punya buku binaan kepada anak buah. Nah kasusnya harus ditulis, kasus apapun yang menyangkut dengan instansi itu harus ditulis, kecuali kasus di luar sekolah itu lain, itu tidak berjalan. Tapi di luar sekolah pun misalkan menyangkut dengan instansi, ya kita juga panggil. Jangan supaya wah guru hanya di sekolahan, di luar melakukan sesuatu, ya itu juga tanggung jawab. Jadi kepala sekolah itu
Dan guru tanggung jawabnya bukan hanya 1 jam, 2 jam, 24 jam setiap hari walaupun hari libur. Sebabnya apa? Kasus dari guru sudah ibaratnya membawa keluarga, itu jelas, itu tercemar semuanya, bukan hanya orang tersebut. Itu terima kasih. Terima kasih Bapak lagi-lagi. Jadi penuh sekali tadi yang sangat jelas apa yang Bapak sampaikan bahwasanya dalam hal ini memang tidak terjadwal karena sifat kasus itu sendiri atau sifat masalah itu sendiri biasanya datang spontan, tidak direncanakan ya Bapak. Ya. Spontan, kemudian diambil, tapi tetap ada pengadministrasian serta inventarisir bagaimana penyelesaian kasus itu menggunakan agenda bimbingan atau pembinaan Bapak, yang dalamnya mungkin ada regulasi tentang pembuatan surat pernyataan pada kedua belah pihak tentunya. Bapak sebagai pemangku kepentingan dalam sekolah ini, kemudian pihak yang lain yang mungkin dalam hal ini sedang ada masalah. Kemudian dari hal itu sebagai mungkin semacam preventif Bapak untuk kedepannya agar tidak terulang pada kejadian yang sama. Terima kasih Bapak. Kemudian berikutnya Pak, yang ke-7 ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kriminalitas? Terima kasih. Faktor-faktor yang mendukung yaitu pertama kali kita di instansi itu tidak berdiri sendiri, walaupun saya sebagai kepala sekolah kan ada kawan-kawannya, ada wakil kepala sekolah, ada guru BP, ada guru mapel, ada guru-guru dan lain sebagainya, ada bagian administrasi misalkan PU dan seterusnya. Nah, misalkan kita mengambil suatu keputusan, paling enggak yang terdekat kita itu wakil kepala sekolah kita undang. Kita musyawarah, tidak harus musyawarah keseluruhan. Nah, kalau instansi itu gurunya dan ada sampai 50-an barang menurut waktu kan. Ya, paling enggak kita sudah mendelegasikan sebagai wakil kepala sekolah ini kita panggil. Pak, ini tolong tupoksinya sebagai wakil kepala sekolah kan hampir sama dengan kepala sekolah. Nah, ini ada seperti ini bagaimana? Nanti kan ikut bicara. Ternyata dari ini karena wakil kepala sekolah ternyata keputusan itu belum sinkron, belum sesuai dan belum diterima kepada yang melakukan kasus, baru saja melimpah kepada guru BP, kepada kawan terus. Tetapi saya harapkan kasus-kasus itu kita mengambil keputusan hanya sampai kepala sekolah saja, atau minimal wakil kepala sekolah harus diberitahu. Harus diberitahu kasusnya apa? Oh, ini si Ani. Dah mengambil keputusan tidak hanya sepihak. Gimana Pak Wakil? Ini ada ini. Nah, karena kan punya musyawarah, punya pendapat ini Pak. Nah, pendapat dari wakil dan saya kalau memang bisa menyelesaikan dari kasus tersebut dan orang yang melakukan kasus tersebut itu sudah bisa menerimanya, cukup itu saja. Tetapi tetap kita administrasi tetap ditulis, jangan hanya secara lisan. Sebabnya belum tentu nanti bisa berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun melakukan lagi, bisa saja. Tapi sudah ada bukti administrasi itu kan kita pasti ya, ini sebagai pegangan kita. Saya dulu sudah bicara ini loh, kasusnya jenengan itu seperti ini melakukan lagi. Ya kan bisa langsung, tapi tanpa ada administrasinya kita tetap kosong. Sana bisa membela, kapan Pak? Buktinya kapan? Hari apa? Saya tidak melakukan, saya tidak bertanya apa, saya tidak menandatangani dan jelas. Kan sudah ada bukti, sana tidak bisa mengelak lagi. Maka bukti-bukti itu yang autentik yang harus kita kedepankan. Itu. Terima kasih Bapak. Jadi yang mempermudah Bapak dalam membantu menyelesaikan satu keputusan, tentunya berkolaborasi dengan fungsional yang ada dalam
organisasi atau lembaga Bapak, yaitu diantaranya wakil kepala sekolah. Dari sekian apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, yang terpenting misalnya menyangkut tentang personel di lembaga kita ya Pak. Iya, Bapak membuat satu pendokumentasian atau administrasian untuk kembali lagi, yaitu satu tindakan preventif awal apabila kasus tersebut suatu saat terulang. Iya, Itu, Pak. Terima kasih Pak Darsio, dan mohon maaf Pak, ini yang terakhir Pak. Oh iya. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dunia etika? Dari Semakin mengambil kesimpulan. keputusan dari menangani kasus-kasus tadi, untuk mengambil keputusan untuk apa ibaratnya menentukan atau melakukan atau memberi keputusan kepada yang melakukan kasus, paling tidak kita cari guru yang terbaik. Guru yang terbaik, bukannya semua murid guru ada yang tidak terbaik, enggak. Semua guru itu baik, tapi paling ada guru yang terbaik, yang ibaratnya pengalamannya sudah lama, dan dia sudah bekerja lama, apalagi di sekolah tersebut dia sering menangani kasus-kasus tersebut sebelum saya menjadi kepala sekolah di situ. Nah, itu ibaratnya sebagai pencerminan, maka orang-orang yang guru yang terbaik itu kita panggil, kita musyawarah. Nah, itu pasti dia juga sudah, karena sudah banyak pengalaman, sudah makan asam dan garamnya, maka bisa kita ajak untuk bermuasyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Sebabnya kalau orang guru yang sudah tua, ibaratnya sudah lama di situ, saya kira ya pengalamannya enggak banyak. Tapi kalau guru yang baru kan masih emosional. Lah, kalau guru-guru yang sudah lama, sudah tua, itu yang didepankan kebijaksanaan, bukan emosi. Ya, jangan sampai terjadi emosi lunar di situ. Kita mengambil ya, monggo. Kita harus selalu legowo. Itu semuanya kepentingan harus selalu legowo, dan jangan memilih-milih. Oh, ini karena teman saya, ini saudara, itu jangan. Kalau dalam pengambilan keputusan itu semuanya sama dan harus transparan. Tidak ada itu adil, itu tidak ada anak, dan sebagainya. Semuanya kalau diundangnya itu sama. Berhak menerima, berhak tidak, itu semua sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu Terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini Bapak tetap memberdayakan guru-guru yang memang potensial, kemudian memiliki kompetensi dalam hal menjalankan program sekolah itu nih Pak. Kemudian juga meskipun demikian, penanaman nilai-nilai bahwa kita harus selalu legowo untuk menerima keputusan, karena kita tetap dipersamakan dalam sebuah instansi. Kita tidak dibedakan saudara maupun ada hubungan yang lain. Itu Pak. Terima kasih Pak Darsio. Jadi apa yang saya pertanyakan sudah sangat lengkap ini Bapak sampaikan, menyatakan bahwa memang Pak Darsio sangat kompeten dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Bapak sebagai kepala sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak ya, Darsio. dan sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebenarnya, kemungkinan dari jawaban-jawaban saya tadi ada yang kurang berkenan. Itu hanya kebodohan saya seperti itu. Tetapi terus terang saja intinya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih semua Pak Ya, Darsio. amin. Selamat siang Pak Darsio. Selamat siang.